Itu pengalaman saya yang saya pernah dari atas di tengah tuh dengar suara perempuan nangis. Itu benar-benar saya baru itu dengar suara perempuan nangis. Dia jadi budak si tinggi besar itu. Berarti ini tumbal juga sama kayak anak kecil tadi yang ada di depan? Betul. Mereka mengabdi pada si tinggi besar. Dia ada di sana. Sana mana? Dia masuk tadi. Masuk. Kami pun masuk ke area yang lebih dalam guna mengungkap misteri soal sosok perempuan yang kerap mengganggu warga yang melintas di area villa ini. Kalau untuk perempuan itu, Ruth, aku lebih penasaran ke gini nih. Kamu bilang kalau makhluk ini tuh bisa mencelakakan orang ya? Itu tuh gimana caranya? Kenapa bisa sampai terjadi kecelakaan itu gitu? Rudy pun mencoba berkomunikasi lewat sebuah media korek api. Kenapa, Ruth? Para korban ditutup matanya. Ada yang digelincirkan bannya. Ada juga yang dibikin ngantuk. Ada juga yang dibikin seolah-olah lalai. Dia nggak lihat ada kendaraan lain melintas. Kecelakaan sampai motor loncat ke tempat saya, ke sini, ke lokasi. Dari jalan raya kan itu ada pagar 1 meter, pagar besi kawat, sampai loncat, sampai nyebrang ke sini, ke lokasi ini. Oke, makanya di tembok batu itu darah mah mungkin udah banyak lah gitu. Perempuan itu memang tadinya dia adalah korban kecelakaan. Tapi dia sekarang mengabdi pada si tinggi besar. Dan dia juga menyebabkan orang-orang di sekitar sini kecelakaan juga. Ruth, aku penasaran di belakang situ ada apa? Boleh kita lihat? Ada banyak di sini, banyak sekali orang-orang yang tubuhnya nggak utuh. Tubuhnya nggak utuh. Apa mereka korban pembantaian seperti itu atau kayak gimana? Korban kecelakaan. Semuanya korban kecelakaan. Ada banyak, tapi nggak semuanya terjadi di sini. Ada juga di beberapa tempat lain. Si makhluk tinggi besar itu karena dia memang sangat kuat. Akhirnya dia mengajak beberapa makhluk dari tempat lain bergabung di tempat ini. Dan sama-sama bikin kelompok untuk mencelakakan orang-orang di sekitar sini. Wah, bahaya juga ya. Mereka bisa sangat berbahaya, bisa mencelakakan orang sampai ngambil nyawa berarti, Ruth. Ada kriteria tertentu. Dalam artian darah itu beraroma seperti saya sulit menyebutkannya. Pokoknya intinya dia ada aroma khasnya yang membuat makhluk itu suka dan akhirnya mengincar orang tersebut untuk jadi tumbal selanjutnya. Oke. Berarti ya cuman orang-orang terpilih ya, Ruth. Nggak semuanya sembarangan orang kan bisa dijadiin tumbal. Seperti itu maksudnya? Nggak semua orang bisa jadi tumbal memang. Ada kriteria tertentu. Dan kamu bisa lihat di sana. Oh, jalan raya. Ya. Ini yang dimaksud tadi yang persimpangan itu, yang sering kecelakaan. Ini salah satunya. Salah satunya. Salah satu area mereka. Ada beberapa yang hancur kepala. Ada yang bahkan matanya hilang. Matanya hilang. Tabrak lari sampai matanya udah berapa harinya ketinggalan minta dicariin itu sampai depan gerbang bawah lah itu mah. Itu malam katanya ada datang, kata minta dicariin mata, nggak taunya begitu dicariin ketemu disolokan depan gerbang bawah itu. Udah disemutin, pokoknya akhirnya diambil kubur ya udah gitu. Penelusuran pun kami lanjutkan ke bagian sisi rumah yang lain. Mana lagi? Si perempuan itu lari ke sana. Lari? Ayo, cepat. Kejar, lampu dong, gelap. Kenapa, Ruth? Namun, seketika Rudy merasakan kehadiran makhluk gaib yang memiliki energi yang kuat. Perempuan itu ke sini. Ini adalah pusat kekuatan jahat di sini. Oke. Jadi di sini ada Ini pohon cemara. tinggi besar itu tinggal di sini. Oke. Di pohon ini. Oke, si tinggi besar yang dari tadi kita bahas, yang dia makan darah, Ruth. Iya. Dia sudah lama sekali di sini. Di dalam pohon itu?
sebelum rumah ini ada. Oke. Jadi ini udah jauh dari zaman dulu sebelum villa ini dibangun. Si gede hitam itu udah tinggal di sini. Boleh minta air? Air dong. Sini aku yang ambil. Rudi seolah mendapatkan penolakan dari makhluk astral yang memiliki energi yang kuat. Sebenarnya dia ngerasa keganggu nggak sih Ruth, kita nanya-nanya kayak gini, kita datengin. Dengan datangnya kita ke sini, dia merasa terusik. Oke. Dia sudah lama sekali tinggal di sini. Dia sejak dulu sekali. Bahkan dia juga bikin suasana di rumah ini jadi nggak nyaman, jadi nggak tentram. Siapapun yang tinggal di sini. Betul. Ruth, berarti Sebentar. apa? Sesosok makhluk gaib yang disinyalir sebagai salah satu penyebab kecelakaan mencoba berinteraksi kepada Rudi. Ada sosok perempuan seperti ibu-ibu, bajunya serba merah di sebelah sana, Sebelah sana. Baju sebelah merah. Mana pohon pisang itu? dekat pohon pisang. Dekat pohon. Pisang ke sana. Ayo, Bentar, jangan ke jangan. sana. Jangan, nggak aman. Dia adalah salah satu dari mereka yang ngisap darah bayi yang di dalam patung itu, dan pemimpinnya ya dia. Tinggi besar itu. Aku pindah ke sini, Ruth. Biar lebih aman rasanya. Rudi, kemana lagi? Ruth, emang bisa ke bawah? Itu villanya kan? Ya, benar itu villanya. Si tinggi besar dan si perempuan tadi yang di sana itu turun semua ke sana. Semuanya turun ke sana. Terus gimana? Ini energi di bawah kuat sekali. Jadi itu Oh, sos. seperti ada perkumpulan di sana. Saya tertarik. Ini saya peringatkan kepada teman-teman di sini, jangan ada yang pikirannya kosong, mungkin yang agak-agak kurang sehat gitu kan. Hati-hati juga. Malam semakin larut serta energi yang semakin besar mengarahkan kami untuk menelusuri sisa bangunan villa yang berada di lantai bawah. Sebentar. Ada sesosok perempuan. Dia pakai baju seperti daster, tapi warnanya oranye. Ada motif kembang, Iya, ada bercampur pink juga. iya. Dia nangis. Kenapa dia nangis, Ruth? Ada hubungannya nggak sama yang di depan tadi? Dia adalah salah satu penunggu asli di sini. Tapi dia selalu kena bully Dibully sama? sama si tinggi besar dan anak buahnya si tinggi besar itu. Karena dia nggak mau disuruh, nggak mau disuruh mencelakakan, nggak mau dikasih makan darah. Terus Sama. dia makan apa? Dia makannya bunga. Oh, Dia nggak mau makan darah.